Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihadatul Aishi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang membahas tentang adab salat dan berzikir. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu membahas tentang adab salat dan berzikir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, adab dalam salat dan berzikir ini merupakan hal yang sangat penting diterapkan dalam praktik ibadah seorang muslim maupun muslimin. Ada beberapa adab dalam salat dan berzikir ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama kita bahas adab dalam salat. Yang pertama di antaranya ada niat, di mana setiap salat harus dimulaikan dengan niat yang tulus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian taharah atau biasa disebut dengan bersuci, di mana sebelum salat seorang muslim harus memastikan dirinya sudah dalam keadaan suci, baik secara fisik maupun rohani. Kemudian menutup aurat, baik pria maupun wanita, wajib bagi mereka untuk menutup auratnya dengan pakaian yang sopan, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Lalu waktu salat. Salat harus dilakukan pada waktu yang telah diterapkan dalam Islam. Kemudian takbiratul ihram, di mana setelah niat, salat dimulai dengan mengangkat tangan sejajar telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kemudian khusyuk, yaitu saat salat seorang muslim harus memastikan pikiran dan hatinya hanya kepada Allah. Kemudian mengikuti imam bagi yang salat berjamaah. Nah, bagi yang salat berjamaah ini penting untuk mengikuti gerak-gerakan imam dengan khusyuk. Kemudian gerakan-gerakan salat termasuk ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud. Kemudian tasyahud akhir yaitu membaca tasyahud di akhir salat sebelum salam. Kemudian yang terakhir yaitu salam, di mana salat diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Adab dalam berzikir. Nah, sedangkan beberapa adab berzikir atau ibadah yang biasa dilakukan usai salat ini ialah diantaranya yaitu membaca zikir sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian memahami makna zikir tersebut dan berzikirlah pada tempat yang suci, kemudian tidak lupa memakai wangi-wangian. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu adab salat berjamaah. Nah, salat 5 waktu merupakan salat wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Amalan tersebut dikerjakan setiap harinya dan tidak boleh ditinggalkan karena salat 5 waktu ini adalah salat yang wajib, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, berkaitan dengan itu ada sejumlah adab yang dapat diperhatikan kaum muslimin ketika menunaikan salat berjamaah. Apa saja 5 adab tersebut dalam salat berjamaah? Yaitu diantaranya adalah berdoa. Berdoa sama juga dengan berniat untuk mengikuti salat jamaah. Kemudian membaca doa masuk dan keluar masjid, yaitu ketika kita hendak ke masjid, maka sebelum memasukinya kita baca doa dulu. Nah, ketika kita telah selesai salat berjamaah, maka keluar dari masjid, bacalah doa keluar masjid. Kemudian wudhu, dan jangan melewati orang yang sedang salat, lalu merapikan saf salat. Pembahasan selanjutnya adab salat munfarid. Secara bahasa, munfarid ini berarti sendiri. Nah, salat munfarid adalah salat yang dikerjakan dengan sendiri, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Karena dilakukan dengan sendiri, maka pahala salat munfarid ini berbeda dengan pahala salat berjamaah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama 25 derajat daripada salat seorang di antara kalian dengan sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, salat sunnah yang harus dilakukan secara munfarid atau biasa disebut dengan sendiri, di antaranya ada beberapa salat, yaitu salat sunnah rawatib, salat sunnah istikharah, dan salat sunnah tahiyat masjid. Kemudian syarat sah salat munfarid, di mana syarat sah salat munfarid ini Imam Syafi'i dalam fikih manhajinya menjabarkan sejumlah syarat sah dalam munfarid yang disyariatkan oleh Islam, yaitu yang pertama ada suci dan kemudian mengetahui waktunya masuk salat. Nah, di antaranya ada tata cara salat munfarid, yaitu yang pertama niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, ikhtidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adab berzikir. Nah, ada beberapa adab dalam berzikir yang perlu diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, memulai dengan bertaubat dari segala kemaksiatan, membersihkan diri dari sikap penentang, dan
menyimpan kekhusyukan dalam hati, lalu tenang dan tunduk. Kemudian, hendaknya ikhlas, penuh harap, cemas, tunduk, dan khusyuk. Lalu, memohon dengan memohonan keras dan kesungguhan. Kemudian, menguatkan harapan pada Tuhan dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, sekalipun pengabulannya ditunda. Dan tidak lupa pula memulainya dengan mengesahkan Allah dan berada pada posisi yang paling sempurna. Jika dalam keadaan duduk di suatu tempat, maka hendaknya menghadap ke kiblat. Kemudian, tempat yang digunakan untuk berzikir harus suci dari berbagai gangguan. Dan hendaknya mulut dalam keadaan bersih. Dan jika dalam berzikir ada yang mengucapkan salam, maka jawablah salam tersebut terlebih dahulu, lalu melanjutkan berzikir kembali. Dan zikir itu sangat baik dalam segala kondisi, kecuali beberapa kondisi yang dikecualikan oleh syariat Islam. Kemudian masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ada berzikir di tengah keramaian, di mana prinsip-prinsip dalam berzikir di tengah keramaian ini ada beberapa, di antaranya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya konsentrasi dan kehadiran hati. Nah, saat berzikir di keramaian, ini sangatlah penting dalam menjaga konsentrasi dan kehadiran hati kita. Kemudian tidak mengganggu orang lain. Nah, ketika kita sedang berzikir di tengah keramaian, kita memastikan bahwa aktivitas kita tidak mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian menjaga etika dan akhlak, di mana kita harus menjaga etika kita dan akhlak kita ketika kita sedang dalam berzikir. Dan kemudian tidak lupa pula berpegang pada sunnah dalam berzikir, di mana baik di tengah keramaian maupun di tempat lain, penting untuk kita mengikuti contoh berzikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan prinsip-prinsip berzikir ini dapat membimbing seseorang dalam berzikir di tengah keramaian dengan penuh rasa hormat dan kesadaran akan lindungan sekitar, di mana sambil tetap memperkuatkan hubungan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian saja hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.